Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutomi. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia. Saya Sinta Yuliana. Saya Siti Supriyati. Saya Wina Mutmainah. Saya Winda Dinul Inayah. Dan saya Yulian dari kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai Sekolah Pasar Modal atau SPM. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang diberikan oleh Prodi Akuntansi melalui Ibu Meta Nursita SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Di masa ini investasi menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Berbagai investasi datang dalam penawaran yang menggiurkan mulai dari keuntungan yang besar sampai manfaat jangka panjang. Bersama dengan hadirnya penawaran investasi ini, pihak yang tidak bertanggung jawab juga mencoba mengambil keuntungan dengan melakukan penipuan kepada calon investor yang kurang memiliki pemahaman terkait dengan pasar modal. Masyarakat yang kurang pemahaman tentang investasi dan hanya melihat dari sisi keuntungan saja seringkali salah arah dan membuat masuk ke dalam investasi bodong. Tidak sedikit juga masyarakat yang akhirnya takut untuk melakukan investasi. Dan masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki persepsi yang salah terhadap investasi atau pasar modal. Seperti investasi itu mahal, investasi itu rumit, dan bahkan dari mereka banyak mengatakan bahwa investasi itu seperti judi. Hadirnya sekolah pasar modal di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat bijak dalam melakukan investasi. Pada bulan Maret kemarin, Universitas Pamulang melaksanakan webinar Sekolah Pasar Modal atau yang sering kita kenal dengan SPM. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang benar, edukasi, dan juga sosialisasi kepada para pengajar serta para mahasiswa. Nah, jadi dari sekolah pasar modal ini kita bisa mendapatkan pembelajaran tentang mengenai investasi, perlunya tentang investasi, bagaimana itu investasi, dan apa itu investasi, menabung dan investasi pasar modal, dan masih banyak lagi mengenai tentang investasi tersebut. Apa sih investasi? Nah, investasi sendiri adalah mengolah aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut diberikan di kemudian hari. Lalu, inflasi akan mengurus nilai uang dari waktu ke waktu, termasuk investasi. Oleh sebab itu, investor harus membeli produk investasi dengan tingkat pengembalian yang lebih besar atau setidaknya sama dengan inflasi. Dengan demikian, inflasi akan berdampak buruk pada investasi.
adalah mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan yang lainnya. Manfaat keberadaannya pasar modal yang pertama adalah sumber pembiayaan, yang kedua adalah wadah investasi, tiga alat penyebaran kepemilikan perusahaan, dan yang keempat adalah keterbukaan, kelima adalah profesionalisme dan lapangan kerja. Delapan langkah investasi di pasar modal. 1. Pahami tujuan investasi. Yang kedua, kenali profil risiko. Yang ketiga, pelajari alternatif investasi. Yang keempat, pahami tingkat resiko produksi investasi. Yang kelima, tentukan batasan investasi. Yang keenam, tentukan strategi investasi. Yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional apabila diperlukan. Yang kedelapan, pertahankan tujuan investasi. Memahami prinsip-prinsip investasi. 1. Pergunaan dana lebih. 2. Dapatkan informasi keputusan mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi. 3. Jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. 4. Kenali perusahaan sekuritas di mana Anda investasi. 5. Investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Apa sih itu saham? Nah, saham ini adalah bukti kepemilikan perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atau penghasilan dan kekayaan perseroan. Konsep dasar saham, contohnya, Siva berniat memiliki usaha boba dan memerlukan modal sebesar 7 juta rupiah. Namun, ia hanya memiliki dana sebesar 1 juta rupiah saja. Untuk itu, Siva mengajak 6 temannya untuk bersama-sama menambah modal masing-masing 1 juta rupiah. Sehingga, setiap orang dalam perusahaan Laudy tersebut memiliki saham 1 juta rupiah. Usaha minuman boba yang telah dikembangkan Siva dan teman-temannya kini telah berkembang pesat sehingga nilainya menjadi 14 juta rupiah. Nilai saham Siva kini telah mencapai 2 kali lipat. Nah, Siva dan teman-temannya kini bisa menjual saham sebagian mereka ke orang lain atau seluruh saham yang dimiliki Siva dan teman-temannya ke orang lain. Mengapa investasi saham? Karena mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Mudah karena banyak perusahaan, sekuritas, dan manajeral investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi dan online trading. Sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi. Menguntungkan bukan? Karena investasi secara berkala sama dengan orientasi jangka panjang. Sehingga investasi di pasar modal bukan dikategorikan judi, akan tetapi tidak memiliki resiko.
Selanjutnya, investasi itu terjangkau karena ada yang mulai dari 100.000 setiap bulannya, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Apalagi sekarang, memulai investasi cukup praktis dan mudah, bahkan bisa melaluinya dengan smartphone kita. Memang aman ya? Tenang, selama aplikasi yang kita pilih terdaftar dalam otoriasi jasa keuangan atau OJK, maka pastinya kita dapat menginvestasi dana dengan aman pula. Nah, di antara banyaknya aplikasi yang ada, berikut 3 rekomendasi aplikasi investasi reksadana bagi para pemula. Ada Bibit, kemudian Bereksa, dan Tanam Bulat. Menariknya, kita bisa mulai berinvestasi hanya dengan Rp10.000 saja, serta bebas biaya admin pada aplikasi ini. Jadi, tunggu apa lagi? Anak muda yang cerdas, anak muda yang berinvestasi. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat